I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Oh, you, I had enough, I don't want you, it's time for you to go. Saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Oh, care for. You're standing strong, never losing ground, never alone, you always will be there. You make me feel I'm the lucky one. Wherever you go, I will follow. I wish you were here by my side. I promise we'll be so much better. We'll make it this time. Take to let you in. Can we go on and make it together? Maybe our love has just begun. Wherever you go, I will follow. I wish you were here by my side. I promise we'll be so much better. We'll make it this time.
together. Kami minggu ketiga di bulan September kita adakan monitoring Satgas Pangan. Artinya dalam kurun 2 bulan kita akan melihat tren harga beberapa kebutuhan pokok, khususnya beras ada kenaikan cukup signifikan. Akhirnya kita seperti pemantauan rutin sebetulnya lebih kita intensifkan, selain monitoring juga ada operasi pasar. Jadi kita setiap Selasa itu kegiatan monitoring Satgas Pangan, setiap Kamis kita operasi pasar di beberapa titik. Ini akan kami lakukan sampai akhir September. Oktober kenapa kita belum menjadwal? Karena di tanggal 19 hari ini dan besok mulai ada dropping bantuan sesuai instruksi Presiden. Nah, kita evaluasi lagi, begitu nanti semua bantuan itu disalurkan ke masyarakat, kondisi harga beras seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa, itu akan kita evaluasi. Kalau temuan hari ini bukan temuan ya, artinya hasil monep kita pada hari ini untuk harga tetap yang masih agak tinggi beras. Kalau bapak yang lain, kebutuhan pokok lain menurut kami relatif stabil ya, mulai telur, minyak, terus bawang merah, bawang putih, daging ayam cenderung turun malah. Jadi cuma beras saja yang. Beras berapa? Tadi beras untuk medium kisaran 12,5 sampai 13. Untuk yang premium 14, jadi masih agak tinggi di atas HET. HET-nya berapa, Bu? Kalau HET yang ditetapkan 10.900 untuk yang medium, ini di atas semua. Memang kami tadi selain ke pasar juga ke Penggilingan, tempatnya Pak Songkek ya. Kalau di sana kalau kita melihat itu memang dari harga gabahnya sudah tinggi, 7.200 per kilo. Gabah kering di petani, bukan kering giling. Kalau kering giling kisaran 7.500 per kilo. Nah itu yang salah satu penyebab kenapa harga beras tinggi, otomatis dari petani sudah mahal, itu diprosesing jadi beras mesti ada kenaikan harga. Bu, ini berlangsung agak lama, Bu, kabarnya. Mengingat panen raya kan masuk dulu. Iya, kalau melihat pola tanam ini masih minim sekali ya, kurang lebih luasannya hanya 6.000 di Kabupaten Kediri. Oktober baru mulai tanam. Kalau Oktober mulai tanam, paling tidak Januari baru panen raya. Tapi tadi kami juga diskusi dengan tim Satgas yang lain termasuk Bulog. Insya Allah kalau stok kita masih aman. Dari Bulog kisaran masih 6.000 ton, masih ada yang mau di dropping lagi datang. Insya Allah kalau surplus stok masih aman. Cuma harga ini yang kami sendiri juga, karena patokannya kan dari panenan petani. Kalau sudah masuk ke penggilingan mahal, otomatis mempengaruhi harga. Yang penting masyarakat tidak panik, insya Allah kebutuhan tetap ada. Bahwa panenan saat ini itu sebenarnya berkurang ya dari petani ya? Sangat jauh berkurang. Luasannya kurang lebih awal itu kalau semua tanam padi itu kurang lebih 20.000 hektar. Saat kondisi sekarang tinggal 6.000. Ini data dari teman-teman di Pertabun. Jadi emang minim. Di beberapa kecamatan tidak semuanya ada padi. Jadi hanya di beberapa titik yang irigasinya bagus. Itu yang kami data. Itu bisa terjadi, Bu? Kenapa? Pemicunya apa sih sebenarnya? Kalau pemicu yang pertama kaitannya dengan pola tanam petani sendiri. Kadang-kadang ada yang sistem tanda hujan, irigasinya kurang bagus. Kemudian juga El Nino ini juga sangat pengaruh ya artinya. Kemudian teman-teman petani kadang-kadang harus beralih pola, setelah padi harus jagung, nah seperti itu. Jadi tidak full padi. Jadi fluktuatif sekali untuk pola tanam.
Bu ya, sedikit saja kami Iya. infokan. Memang terkait dengan perkembangan yang ada di wilayah Barat Sungai, tentunya Pemkab Kediri harus menyiapkan semuanya. Ya, salah satunya yang terkait dengan tupoksi kami di perdagangan adalah pasar hewan dan pasar buah ini. Jadi kami harus sudah mulai siap-siap perencanaan ke depan itu seperti apa. Nah, termasuk tinjauan hari ini tadi Pak Sekda cek lokasi pasar buah itu potensinya seperti apa. Lah kalau pas panen kan luar biasa, 75 pedagang full semua. Pengirimannya bisa sampai luar Kediri, luar Jawa Timur, bahkan ada yang dikirim keluar Jawa. Nah, dengan potensi itu otomatis kalau ini nantinya dipakai pengembangan harus ada pengganti. Intinya kan begitu. Tidak bisa pasar dengan potensi seperti ini hilang. Itu yang menjadi konsentrasi dari Pemkab tentunya itu. Dan Mas Dito sendiri luar biasa sekali dalam rangka memberdayakan semua elemen terkait dengan petaninya mangga, kemudian potensi yang di barat sungai seperti apa harus betul-betul kita siapkan. Termasuk kalau misalkan ini nanti dipakai betul-betul harus ada pasar pengganti. Bahkan kalau bisa dibuatkan yang betul-betul representatif, biar potensi semua petani bisa masuk. Nah, Bukan masih sebatas perluasan ya Bu ya, tapi pindah. Kalau melihat kita kan harus lengkap ya, artinya pengembangan mulai jalannya, pengembangan 2-3 tahun seperti apa harus kita siapkan mulai sekarang. Nah, makanya tadi kita juga masih perlu diskusi lagi, perlu dirapatkan tersendiri nanti dengan Pak Sekda dan juga Mas Bub tentunya bagaimana kita plan ke depannya. Karena kita berpikirnya tidak 1-2 tahun setelah ini, perlu 5 tahun atau ke depan. Jadi Bandara Longsing semuanya harus sudah siap sebagaimana arahan Mas Bupati. Tapi sebenarnya ini revitalisasi atau seperti apa sih? Masih menunggu nanti konsepnya seperti apa, detail jalannya seperti apa betul ini hanya dilewati saja atau mungkin interchange-nya di sini atau mungkin apa, nanti pada bahasan lebih lanjut tentunya Pak Sekda dan Mas Bub nanti yang akan menyampaikan. Jadi pengganti berarti belum ada kabar Bu? Kalau pengganti dan sebagainya nanti akan kita matangkan lagi. Plan-plan itu sudah ada tentunya, kajian kan sudah, jadi tinggal nanti seperti apa harus kita siapkan. Intinya itu. Ada potensi jadi semacam wisata.
ini sudah tidak hanya pasar tradisional, tapi sentuhan wisata harus tetap kita buat. Intinya seperti itu, biar pedagang juga. Nantinya mungkin seperti itu, pasar buah, pasar hewan, hampir semua pasar nanti ada konsep biar pengunjung itu tidak hanya biasa-biasa saja ke pasar, tapi ada jadi jujukan lah pasar-pasar yang ada di Kabupaten B. Itu harapan dan plan kita seperti itu. Kalau Mangga Podang keluar masuk berapa ton Bu per bulannya? Kalau bulan ini tadi kami juga diskusi dengan teman, ini belum panen raya. Panen raya itu masih di bulan 2 atau 3 bulan lagi, Oktober atau November lah sampai Desember. Kalau yang keluar itu macam-macam ya teman-teman itu, karena tergantung dengan kondisi di pohon. Kadang prediksinya besar, ternyata rontok. Nah itu kita nggak bisa prediksi. Tapi yang jelas kalau keluar masuk di sini hampir setiap hari itu bisa sampai berapa ya tadi disampaikan, ada sampai 25 ton Bu yang keluar masuk. Bisa dilihat teman-teman yang dijual itu kan ya termasuk sudah lumayan besar. Kalau informasi teman-teman yang sekarang di kebun itu termasuk jadi, artinya banyak buah yang jadi, yang mudah-mudahan 1 bulan lagi betul-betul panen raya. Kalau itu ratusan ton katanya teman-teman potensinya. Ya, potensinya. Ya. Ada beberapa tambahan yang gandum ya, karena ada beberapa panen gandum juga. Tapi yang terbesar tetap Mangga Podang. Iya, tetap Mangga Podang. Barometernya Podang. Ya, Podang. Seperti ini laris rame. Untuk per kilonya berapa sih Bu? Per kilonya berapa? Per kilonya 4.000 ya 5.000. Kalau masak pohon 7.000. Dari petani sendiri? Iya. Panen tahun ini gimana Bu? Panen tahun ini gimana? Enggak, ini merosot. Merosot? Merosot. Seperti yang sepi. Jarang berbuah ini mangga. Karena apa Bu? Karena musim kemarau panjang, angin lebat, sama godrong, tidak jadi buah. Rata-rata jenis mangga yang dijual apa Bu? Ya campur Mas, Podang, mana lagi, gadung. Tapi yang banyak nih yang Podang. Podang. Ya, Podang masak pohon.